Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita yang lalu membahas tentang definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi serta informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi. Baiklah, materi kita hari ini tentang ikhtisar atau ringkasan dari teks eksplanasi, telaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Anak-anak jangan lupa ya, kalian dalam belajar eksplanasi ini masih terus membuka buku paket halaman 133 sampai 148. Baiklah, sekarang akan kita uraikan satu persatu tentang meringkas isi teks eksplanasi. Meringkas isi teks eksplanasi itu dilihat dari ide pokoknya dan dilihat dari ringkasan isi teks eksplanasi. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya diletakkan di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir atau menyebar di seluruh paragraf tersebut. Pada umumnya, peletakan ide pokok dalam sebuah paragraf yang sering kita temukan banyak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jika peletakan ide pokok diletakkan di awal paragraf, disebut dengan paragraf deduktif. Dan jika peletakan ide pokok itu di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf induktif. Sekarang kita lihat ringkasan isi teks eksplanasi. Ringkasan isi teks eksplanasi adalah bagaimana menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi teks suatu karangan yang panjang disederhanakan menjadi karangan yang singkat. Sekarang akan kita lihat bagaimana cara meringkas atau langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Dibaca dulu secara keseluruhan isi teks eksplanasinya. Setelah itu, mencari ide-ide pokok dalam karangan. Setelah dibaca, carilah atau temukanlah ide-ide pokok dalam teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Setelah menemukan ide-ide pokoknya, kemudian buatlah kalimat-kalimat pendek. Yang berikutnya, jika memungkinkan ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. Jika sudah membuat kalimat-kalimat pendek, jadikanlah sebuah ringkasan yang lebih padat dan lebih ringkas. Yang berikutnya, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi, bila sudah menjadi ringkasan yang padat dan ringkas, diuraikan, kembali, dipadukan dengan cerita atau bahasa yang menggunakan kata-kata sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk dalam menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Baiklah, akan kita bahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu adanya identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, adanya rangkaian kejadian atau penjelasan. Yang berikutnya, adanya ulasan atau penutup. Baik, kita masuk satu persatu. Identifikasi fenomena atau pernyataan umum itu merupakan pengidentifikasian sesuatu yang akan diterangkan. Biasanya bisa berkait dengan fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan fenomena-fenomena yang lain. Sedangkan untuk penggambaran rangkaian kejadian atau penjelasan,
merupakan perincian atau kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas maupun pola kronologis. Yang berikutnya, ulasan atau penutup, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Baiklah, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang berbeda dengan teks lain. Apa saja kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud itu? 1. Adanya penggunaan konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Biasanya ditandai dengan sebab, oleh karena itu, karena, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Biasanya ditandai dengan kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Jika fenomena yang kita ambil atau kita ambil topiknya adalah fenomena alam, biasanya menggunakan kata benda, misalnya gerhana, banjir, proses, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kata teknis dan peristilahan ini juga disesuaikan dengan topiknya. Jika kita mengambil topik fenomena alam, maka biasanya ditandai dengan kata-kata misalkan ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Kalian harus lebih banyak mengulang dan berlatih agar lebih paham lagi. Ibu akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.